Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nadia Manjana Hidayah dengan NIM 220523606077 dari offering 20 AD kelas D3 program studi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau memberikan pemaparan materi mengenai pembuktian rumus pergeseran grafik fungsi sekaligus soal UTS. Lanjut ke yang pembuktian rumus pergeseran grafik fungsi. Yang pertama-tama saya akan memilih atau menentukan sebuah fungsi. Dan saya telah menentukan fungsi yaitu fx sama dengan x kuadrat. Selanjutnya saya akan mencari rumus pergeseran grafik fungsi itu sendiri, yaitu rumus pergeserannya vertikal dan horizontal. Selanjutnya saya melakukan percobaan di kertas milimeter. Di kertas milimeter tersebut ada grafik fx, gx, hx, tx, ix, dan juga rumus gabungan dari grafik-grafik itu sendiri. Nah, selanjutnya gambar tersebut merupakan gambar fungsi yang vertikal, yaitu fx, gx, dan hx. Selanjutnya setelah ini saya akan memberikan penjelasan tentang cara mendapatkan grafik. Setelah saya mulai, fungsinya itu sendiri yaitu fx sama dengan x kuadrat. Lalu saya di sini memilih menggeser grafiknya di angka min 5 dan juga plus 7. Langsung saja yang ke pertama, yang tadi yaitu yang vertikal. Vertikal itu sendiri ada fx, gx, dan hx. Tapi untuk pergeserannya itu kan ada fungsi gx dan hx. Saya langsung masuk ke yang gx. Gx sama dengan fx plus min 5 sama dengan x kuadrat min 5. Langsung masuk ke pembuktiannya. Di sini saya memilih angka x-nya yaitu 1, 2, dan 3. Nah, langsung saja angka yang telah saya tentukan, saya masukkan ke rumusnya, yaitu 1 kuadrat min 5 sama dengan 1 min 5 sama dengan min 4. Selanjutnya 2 kuadrat min 5 sama dengan 4 min 5 sama dengan min 1. Selanjutnya 3 kuadrat min 5 sama dengan 9 min 5 sama dengan 4. Lanjut ke fungsi yang hx. Hx sama dengan fx plus 7 sama dengan x kuadrat plus 7. Langsung masuk ke pembuktiannya. Saya juga memilih angka yang sama dari yang sebelumnya, yaitu x sama dengan 1, 2, dan 3. X-nya langsung kita masukin ke rumus juga, yaitu 1 kuadrat plus 7 sama dengan 1 plus 7 sama dengan 8. 2 kuadrat plus 7 sama dengan 4 plus 7 sama dengan 11. 3 kuadrat plus 7 sama dengan 9 plus 7 sama dengan 16. Lanjut. Jadi gambar tersebut merupakan gambar gabungan dari fungsi fx, gx, dan hx. Fx itu sendiri yaitu grafik yang berwarna biru, gx yaitu grafik yang berwarna merah, sedangkan hx yaitu grafik yang berwarna hijau. Lanjut. Berikut merupakan gambar grafik yang horizontal. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara mendapatkannya. Horizontal. Horizontal di sini ada tx dan ix. Yang tx sama dengan f kurung buka x plus min 5 sama dengan x min 5
dikuadratkan. Jadi X min 5-nya itu di dalam kurung baru dikuadratkan. Selanjutnya masuk ke pembuktian juga. Pembuktian di sini saya juga memasukkan angka yang sama dengan yang di atas, yaitu X sama dengan 1, 2, dan 3. Langsung saja memasukkan X ke rumus, yaitu 1 min 5 kalau dikuadratkan sama dengan min 4 kuadrat sama dengan 16. 2 min 5 dikuadratkan sama dengan min 3 kuadrat sama dengan 9. Lanjut 3 min 5 dikuadratkan sama dengan min 7. Min 2 kuadrat sama dengan 4. Selanjutnya yaitu fungsi yang Qx. Qx sama dengan fx plus 7. Dimana x plus 7 dikurung dulu, baru dikuadratkan. Langsung ke pembuktian, sama juga x-nya saya memilih 1, 2, dan 3. Ya, langsung memasukkan ke rumus, yaitu 1 plus 7 kuadrat sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64. Selanjutnya 2 plus 7 kuadrat sama dengan 9 kuadrat sama dengan 81. Selanjutnya 3 plus 7 kuadrat sama dengan 10 sama dengan 100. Next. Jadi gambar ini merupakan gambar gabungan yang horizontal, yaitu ada fx, px, dan qx. Fx sendiri tetap sama warnanya, yaitu warna biru, yang px warna merah, dan qx yang warna hijau. Setelah melakukan di kertas milimeter dan juga di Excel, saya juga melakukan pembuktian di aplikasi GeoGebra. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang tentang fungsi gitu. Jadi saya telah menuliskan di sini yang tadi telah saya jelaskan, dan juga saya menuliskan ekstremumnya, ekstremum f di 0,0, ekstremum h di 0,5, ekstremum g di 0,7, ekstremum p di 5,0, dan ekstremum q di 7,0. Ekstremum itu sendiri merupakan titik maksimum atau minimum dari suatu grafik. Jadi di sini adanya titik minimum. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pembuktian pergeseran grafik fungsi ini. Jadi kesimpulannya, rumus pergeseran terhadap grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat terbukti benar jika kita menggeser sejauh 5 satuan ke bawah, ya, ke arah negatif yang vertikal, ya, atau min 5 menghasilkan fungsi dengan ekstremum min 5 juga. Jadi ketika menggeser ke arah negatif, maka hasilnya juga akan negatif ketika kita menggeser secara vertikal. Selanjutnya yang tadi kan yang gx, selanjutnya yang hx jika menggeser sejauh 7 satuan ke atas, yaitu plus 7, itu yang hx, akan menghasilkan suatu fungsi dengan ekstremum min 7 plus 7 juga. Jadi ketika menggeser ke arah positif, maka hasilnya juga akan positif. Selanjutnya yaitu penjelasan kesimpulan yang horizontal. Yang pertama yaitu yang px. Ketika menggeser sejauh 5 satuan ke kiri, yaitu min 5, akan menghasilkan suatu fungsi dengan ekstremum plus 5. Jadi ketika menggeser ke arah negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Jadi kebalikan dari yang vertikal ya, horizontal itu. Karena jika kita menginginkan y sama dengan 0, maka untuk menghabiskan min 5 itu sendiri, maka harus dijumlahkan dengan plus 5. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan terakhir yaitu yang x gitu. Yaitu ketika menggeser sejauh 7 satuan ke kanan, yaitu plus 7, akan menghasilkan fungsi dengan ekstremum min 7. Jadi ketika menggeser ke arah positif, maka hasilnya akan negatif. Karena jika kita menginginkan y-nya sama dengan 0, maka untuk menghabiskan plus 7 harus dijumlahkan dengan min 7. Selanjutnya yaitu 4 soal UTS yang telah Bu Roro berikan di Google Classroom. Soal yang pertama yaitu tentang depresi atau penyusutan. Soalnya yaitu perusahaan menyediakan alat berat. Anda membeli truk Taylor seharga $100.000, truk terdepresi dengan laju konstan
sebesar 10.000 US dollar juga per tahun selama 10 tahun. Yang pertama yaitu tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun. Yang kedua, kapan harga truk akan sebesar 55.000 US dollar. Lanjut saja ke penjelasannya. Jadi yang pertama saya akan menuliskan yang A dulu ya. Yang A sama dengan Fx sama dengan 100.000 ya, 100.000 US dollar min 10.000 X, jadi fungsinya itu. Lalu lanjut ke yang B. Yang B yaitu Fx sama dengan 100.000 US dollar min 10.000 US dollar kali X. Langsung kita masukin ya, Fx-nya itu sendiri sama seperti soal, yaitu 55.000 sama dengan 100.000 tadi min 10.000 nya kali X. Jadi di sini kita mencari X-nya. Lalu setelah itu X, jadi yang 10.000 X kita geser ke bagian kanan, sama dengan 100.000 min 55.000 yang kita geser ke bagian kiri. Lanjut 10.000 X sama dengan 45.000 lalu kita cari X-nya. X-nya yaitu 45.000 dibagi 10.000 teman-teman. Hasilnya yaitu X sama dengan 4,51. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu tentang penyerapan obat. Soalnya itu sendiri yaitu obat diberikan melalui infus untuk meredakan nyeri dengan fungsi soft T sama dengan 90 min 52 in kurung buka 1 plus T dengan T sama dengan T lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Menyatakan jumlah unit obat yang tersisa dalam tubuh setelah T jam. Jadi pertanyaannya, yang A berapa jumlah unit awal dari obat yang diberikan, yang B berapa jumlah unit obat setelah 2 jam, dan yang terakhir yaitu gambarlah grafik fungsi F-nya. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang soal UTS tentang penyerapan obat. Langsung masuk saja. Kita tulis dulu F sama dengan 90 ini 52 ini kurung buka 1 plus T dengan T lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Masuk ke pertanyaan A. Jadi di pertanyaan A ini yang dicari itu F0 nya. F0 sama dengan 90 min 52 min kurung buka 1 plus 0. Jadi sama dengan 90 min 52 min kurung buka 1. Jadi nilainya 90 min 52 kali 0 sama dengan 90. Selanjutnya yaitu soal kedua, yaitu yang D, di mana yang dicari yaitu F2. F2 sama dengan 90 min 52 in kurung buka 1 plus 2, di mana 90 sama dengan min 90 min 52 in kurung buka 3, 90 min 52 dikalikan dengan in 3 yaitu 1,09. Selanjutnya yaitu 90 min 57,127 sama dengan 32,87. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang gambar grafik, di mana T
lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4. Jadi kita akan mencari F0 sampai F4 itu sendiri. F0 nilainya yaitu 90, F1 nilainya yaitu 53,9, F2 nilainya 32,8, F3 nilainya 17,9, dan yang terakhir yaitu F4. F4 nilainya itu sendiri sama dengan 6. Lalu kita akan menggambar grafiknya. Menggambar koordinat terlebih dahulu, X dan Y. Jadi yang pertama, dalam gambar tersebut saya akan menggambar koordinatnya yaitu yang X dan Y. Lalu saya akan menaruh angka 1, 2, 3, dan 4 di sumbu X. Sedangkan yang hasilnya itu yang 6, 17,9, dan lain sebagainya itu di sumbu Y. Lalu saya menentukan titik-titiknya dan saya sambungkan menjadi suatu garis yang linear. Soal UTS 3 sepertinya yang tentang ekspansi thermal pada peralatan laboratorium. Jadi soalnya, seperti yang Anda ketahui, sebagian besar logam memuai saat dipanaskan dan menyusut saat didinginkan. Pengaruh dimensi suatu peralatan di dalam pekerjaan laboratorium terkadang sangat kritis, sehingga suhu tempat pembuatan alat harus berada pada suhu yang sama dengan laboratorium tempat alat akan digunakan. Sebuah batang aluminium yang lebarnya 10 cm pada 70 derajat Fahrenheit akan menjadi Y sama dengan 10 plus T min 70 kali 10 pangkat min 4 cm pada suhu T. Misalkan Anda menggunakan batang seperti ini untuk detektor gelombang gravitasi, di mana lebarnya harus berada dalam interval 0,0005 cm dan lebar ideal 10 cm. Maka untuk memastikan bahwa toleransi ini tidak terlampaui, Anda harus mempertahankan suhu ruang seberapa dekat dengan T0 sama dengan 70 derajat. Langsung saja saya ke penjelasannya. Y sama dengan, kita tuliskan yang tadi rumusnya, maksudnya fungsinya sama dengan 10 plus T min 7 kali 10 pangkat min 4. Lalu tadi sudah dijelaskan dalam soal intervalnya yaitu 0,0005 cm. Jadi di interval tersebut kita akan memilih yang bawah dan atas. Nah, yang pertama kita akan memilih yang 10.000. 10.000-nya kita kurangi dengan 0,0005 yaitu 9,9995 cm. Sedangkan selanjutnya yang satunya 10.000-nya kita tambah dengan 0,0005 cm. Hasilnya yaitu 10,0005 cm. Selanjutnya kita akan mencari penyusutannya. Penyusutannya yang pertama kita cari yang 9,995 sama dengan masukkan suhunya yaitu 10 plus T min 70 dikali 10 pangkat min 4. Selanjutnya yang min 10 kita geser ke kanan ya, jadi yang plus jadi min ya, 9,9995 min 10 sama dengan T min 10 kali 10 pangkat min 4. Lalu kita kurangi jadi min 0,005 sama dengan T min 70 per 10 pangkat 4. Jadi kan ketika 10 pangkat min 4 di atas kita geser ke bawah, jadinya tuh pangkatnya jadi 4, bukan min 4 lagi. Lalu selanjutnya minnya di luar kurung ya, jadi min 5 plus 10 pangkat 4 sama dengan T min 70 kali 10 pangkat min 4. Lalu min 5 kali 10 pangkat 4 per 10 pangkat 4 sama dengan T min 70. Yang 10 pangkat 4-nya kita coret ya. Lalu yang min 5 plus 70 sama dengan T. Maka kita cari T-nya. T-nya itu sendiri 70 min 5 sama dengan 65.
Selanjutnya yaitu yang interval satunya, yang 10,0005 cm. 10,0005-nya sama dengan 10 plus T min 70 kali 10 pangkat min 4. Lalu kita geser juga yang 10 ke kanan, jadinya 10,0005 min 10 sama dengan T min 70 kali 10 pangkat min 4. Lalu kita kurangi, jadi 0,0005 sama dengan T min 70 per 10 pangkat 4. Lalu 5 kali 10 pangkat 4 sama dengan T min 70 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 per 10 pangkat 4 sama dengan T min 70. 10 pangkat 4 nya kita coret, lalu 5 sama dengan T min 70, kita cari T nya sama dengan 70 plus 5 sama dengan 75. Nah, selanjutnya yaitu soal mengenai limit. Nah, soalnya di sini limit X ya mendekati infinity, akar 8x kuadrat min 3 per 2x kuadrat plus x. Soal kedua yaitu X mendekati A dengan x kuadrat min A kuadrat per x pangkat 4 min A pangkat 4. Lanjut ke penjelasannya. Limit. Jadi saya akan menuliskan kembali soalnya, yaitu limit X mendekati tadinya sama dengan akar 8x kuadrat min 3 per 2x kuadrat plus x. Jadi di sini setelah ini sesuai dengan yang fungsi limit itu, maka akarnya itu bisa dikeluarkan. Jadinya limitnya itu masuk akar. Jadi limit X mendekati tak hingga sama dengan 8x kuadrat min 3 per 2x kuadrat plus x. Lalu selanjutnya saya akan menjabarkannya satu persatu terlebih dahulu. Satu persatu baru nanti digabungkan. Yang pertama yaitu limit X mendekati tak hingga dari 8x kuadrat min 3 sama dengan x kuadrat kurung buka 8 min 3 nya kita per dengan x kuadrat. Lalu yang satunya limit X mendekati tak hingga dari 2x kuadrat plus x sama dengan x kuadrat kurung buka 2x nya kita per dengan x kuadrat. Lalu setelah ini kita masukin lagi ke yang pertama, yang gabungan. Jadi akar dari limit X mendekati tak hingga sama dengan X, maksudnya bukan sama dengan, yaitu jadi kayak X kuadrat 8 min 3 per X kuadrat per X kuadrat 2 plus X per X kuadrat. Jadi itu sebenarnya tidak ada sama dengan. Nah, selanjutnya yaitu karena X yang bawah itu X per X kuadrat, maka X nya bisa dicoret-coret jadinya 1 per X kuadrat, X saja. Lalu langsung kita masukin saja X mendekati tandingannya, jadi akar dari 8 min 3 per tak hingga kuadrat sama dengan 2 plus 1 per tak hingga sama dengan akar dari 8 min 0 per 2 min 0 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Jadi di sini saya bilangan apapun jika dibagi dengan tak hingga, maka hasilnya itu akan 0. Jadi kayak tak hingga ini kan bukan bilangan real. Jadi kayak ketika suatu bilangan dibagi dengan bilangan real, maka hasilnya tak terdefinisi. Sedangkan tak hingga bukan bilangan. Jadi maka dari itu jika dibagi dengan, maksudnya tak hingga itu bukan bilangan real. Jadi ketika suatu bilangan dibagi dengan tak hingga, maka hasilnya itu 0. Selanjutnya masuk ke yang B,
B sama dengan lim X mendekati A, jadi X kuadrat min A kuadrat per X pangkat 4 min A kuadrat, pangkat 4 maksudnya. Yang bawahnya selanjutnya lim X mendekati A, tidak ada sama dengan ya seharusnya. Jadi lim X mendekati A sama dengan maksudnya X kuadrat min A kuadrat per, jadi yang X pangkat 4 min A pangkat 4 itu kita jabarkan jadi X kuadrat min A kuadrat X kuadrat plus A kuadrat, seperti yang telah kita ajar, maksudnya kita udah belajar di SMA atau SMP gitu. Selanjutnya kan dicoret-coret, jadinya lim X mendekati A sama dengan 1 per X kuadrat plus A kuadrat, kita masukin, jadi 1 per A kuadrat plus A kuadrat sama dengan 1 per 2A kuadrat. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.